Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabda Budi Wicaksono dari kelas Informatika C dengan NIM 2202310114. Nah, topik yang pertama saya akan membahas graf berbobot, algoritma Dijkstra, dan algoritma TKD atau hapus. Nah, menurut Monir, graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap sisi dapat berbeda-beda, bergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, biaya perjalanan antara dua buah kota, waktu tempuh pesan atau message dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain dalam jaringan komputer, ongkos produksi, dan sebagainya. Itu menurut Munir seperti itu. Nah, syarat-syarat graf berbobot itu ada dua. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Panjang busur atau bobot mungkin tidak digambarkan secara panjang yang proporsional dengan bobotnya. Misal bobot 5 digambarkan lebih panjang dari bobot 7. Nah, sekarang masuk ke algoritma Dijkstra dan TKD atau hapus. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma untuk mencari jalur titik ke titik lainnya. Misalkan titik menggambarkan gedung dan garis menggambarkan jalan, maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Algoritma ini ditemukan oleh ilmuwan komputer asal Belanda Edgar Wuyf Dijkstra pada 1956 dan baru diperkenalkan 3 tahun kemudian. Algoritma Dijkstra ini mengambil titik yang belum dikunjung dengan jarak terendah, kemudian menghitung jarak melalui titik tersebut untuk setiap titik tetangga yang belum dikunjungi, dan melakukan update jarak titik tetangga. Jika lebih kecil, maka akan ditandai. Nah, kalau algoritma TKD ini sama seperti Dijkstra, tapi bedanya tuh jalur yang tidak dipilih akan dihapus. Jadi hanya menampilkan jalur yang dipilih. Nah, yang kedua masuk ke logika preposisi, logika menggunakan tabel kebenaran, inverse, dan kontraposisi. Apakah logika bekerja secara sistematis? Ternyata ada rumusnya di matematika. Salah satunya itu converse, inverse, dan kontraposisi dalam logika matematika. Converse merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Dalam logika matematika, converse dan implikasi dapat pertukaran tempat atau posisi pada konsekuen dan antecedennya. Implikasi diberikan jika P dalam kurung P implikasi Q, sedangkan implikasi memiliki converse jika Q, maka dalam kurung Q implikasi P, seperti tabel. Nah, inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Dalam logika matematika, inverse dari implikasi memiliki bentuk yang sama dengan implikasi dan lingkaran konsekuen dan lingkaran antecedent. Implikasi diketahui jika P maka Q dalam kurung P implikasi Q. Lalu implikasi ini membentuk inverse yang berupa jika bukan P maka bukan Q. Dalam kurung itu negasi P implikasi negasi Q. Arti dari negasi itu adalah kebalikan. Nah, seperti di tabel berikut, jika nilai antecedent benar, nilai konsekuennya salah, kemudian nilai antecedennya salah, maka nilai konsekuennya benar. Dengan begitu, disimpulkan bahwa implikasi dengan inverse tidak ekuivalen. Nah, sekarang kita masuk ke kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan dari negasi dari pernyataan implikasi. Dalam logika matematika, implikasi pada kondisi ini memiliki bentuk seperti lingkaran antecedent dan lingkaran konsekuennya. Implikasi yang diketahui juga P, maka Q. Dalam kurung P implikasi Q akan menjadi kontraposisi yang berbentuk jika bukan P maka bukan Q, yaitu negasi Q implikasi negasi P. Seperti gambar juga. Dari tabel tersebut tampak persamaan pada nilai kebersamaan kontraposisi dan implikasi. Dengan begitu disimpulkan bahwa implikasi dengan kontraposisi tersebut ekuivalen. Nah, kita masuk ke contoh pertama. Dari 5 model graf tersebut, manakah yang termasuk graf pohon? Jawabannya tuh C. Karena opsi A dan B merupakan graf sederhana, tetapi keduanya bukan pohon karena memuat siklus, salah satunya yang berupa bangun segitiga. Graf opsi C merupakan pohon karena tidak memuat siklus dan juga terhubung. Graf opsi D bukan graf sederhana karena memuat gelang sehingga bukan tergolong pohon. Graf opsi E juga bukan graf sederhana karena memuat sisi rangkap. Lebih lanjut, graf tersebut tak terhubung sehingga jelas bukan tergolong pohon. Nah, ini yang tentang Dijkstra. Jawabannya tuh melewati jalur 1, 2, dan 7. Kenapa?
Karena dalam algoritma Dijkstra adalah memilih jalur terpendek antara beberapa jalur yang ada. Misalkan yang A ini tujuannya mau ke B. Yang A ini 1 dan 4 itu lebih kecil mana? Jalur 1. Nah, setelah itu dipilih. Setelah jalur 1 bisa memilih jalur mau ke 5 atau jalur 2. Jadi memilih jalur 2 dan langsung ke 7. Gitu. Kalau di total 1 tambah 2 3, 3 tambah 7 itu 10. Nah, sekarang selesaikan menggunakan algoritma TKD atau hapus. Sama seperti Dijkstra, tapi jalur yang tidak dipilih itu dihapus. Jadi yang muncul tuh cuman yang dihapus saja. Nah, seperti ini. Nah, kita ke contoh soal inverse. Nah, itu kok bisa ini apa? Konjungsi negasinya tuh ini S sama T. Ini ada penjelasannya. P adalah proposisi yang digunakan. Nah, adalah inverse. Yang dua adalah inverse dari proposisi P. Jika P adalah benar, maka P konjungsi negasi satu ada apa? Akan salah. Inverse proposisi digunakan untuk mengubah proposisi yang benar menjadi salah dan sebaliknya, seperti yang ada di tabel. Gitu. Nah, sekarang ke kontraposisi. Nah, kok bisa? Penjelasannya lagi-lagi ada di bawah. P dan Q itu adalah proposisi yang digunakan. Nah, yang nomor 2 adalah implikasi P ke Q. Yang ini apa? Adalah implikasi P ke Q. Nah, yang ini adalah negasi dari Q. Nah, ini tuh negasi. Astagfirullah. Ini negasi. Oke. Kontraposisi dari suatu proposisi adalah proposisi yang diperoleh dengan mengubah kondisi suatu proposisi dan negasi dari kondisinya. Jadi seperti ini yang contoh soal kontraposisi. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.